Jangan lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat belajar dari rumah. Untuk hari ini, kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 3. Jangan lupa sebelum belajar selalu diawali dengan berdoa dan siapkan dulu peralatan yang dibutuhkan. Yuk kita mulai belajar. Pembelajaran 3. Ayo mencoba. Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain dapat menghilangkan stres dan menghalau tikus. Ibu Penny suka kucing, namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Penny, sebab ibu sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumah. Penny sering memperhatikan tingkah kucing-kucing. Ada kalanya mereka bermain-main dengan tirai yang tertiup angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Gerakan kucing-kucing itu lucu dan menggemaskan. Kita menirukan gerakan kucing yuk. Gerakan pertama, gerakan kucing mencakar-cakar. Gerakan kedua, gerakan kucing menangkap tikus. Gerakan 3, menggabungkan gerakan mencakar-cakar dan menangkap tikus. Lakukan bersama orang tuamu di rumah ya. Ayo bercerita. Penny sedang membaca majalah tentang harimau. Harimau adalah salah satu jenis hewan buas. Tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang, maka harimau termasuk binatang yang dilindungi. Ternyata di majalah itu terdapat dongeng yang bercerita tentang harimau. Bacalah dongeng berikut ini dan ceritakanlah kembali di depan teman-temanmu. Kisah petani dan anak harimau. Pengarang anonim. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tidak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun, dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon, setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Sumber www.rumahdongeng.com. Ayo menulis. Tulislah pesan yang terdapat pada dongeng kisah petani dan anak harimau. Berikut ini adalah pesan yang dapat anak-anak tuliskan yang terdapat pada dongeng kisah petani dan anak harimau. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Ayo berlatih. Sore hari, Penny memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang.
Ia sedang berpikir bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Kita bantu Benny menyelesaikan masalahnya yuk. Caranya dengan menyelesaikan soal-soal di bawah ini. Soal yang pertama. Ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. A. Jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Ya, betul sekali. Setiap kotak akan berisi 4 telur. Kita isikan masing-masing 4 telur pada masing-masing kotak. Jika telur disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisi 4 butir telur. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan 5 dikali 4. 5 untuk banyaknya kotak dan 4 adalah banyaknya telur yang terdapat pada kotak. Kita peroleh 5 dikali 4 sama dengan 20. B. Jika telur ia simpan pada 4 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Betul, jika telur disimpan pada 4 kotak, maka tiap kotak berisi 5 butir telur. Maka kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari penyimpanan telur Benny. 5 dikali 4 sama dengan 4 dikali 5. Kita lanjutkan soal yang kedua. Benny juga memelihara kelinci. Kelinci makan sayuran, salah satunya wortel. Benny membeli 14 batang wortel. Gambarlah wortel pada kotak yang tersedia. A. Jika wortel diberikan kepada 2 kelinci, berapa wortel yang didapatkan tiap kelinci? Jika wortel diberikan kepada 2 kelinci, maka tiap kelinci mendapatkan 7 batang wortel. Kita gambarkan dalam kotak. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan 2 dikali 7. 2 adalah banyaknya kotak atau banyaknya kelinci dan 7 adalah banyaknya wortel. Kita peroleh 2 dikali 7 sama dengan 14. Kita lanjutkan yang B. Jika wortel diberikan kepada 7 kelinci, berapa wortel yang didapatkan tiap kelinci? Ya, jika wortel diberikan kepada 7 kelinci, maka tiap kelinci mendapatkan 2 batang wortel. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan 7 dikali 2. 7 adalah banyaknya kelinci dan 2 adalah banyaknya wortel yang diberikan kepada setiap kelinci. 7 kali 2 sama dengan 14. Maka kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari pemberian wortel kepada kelinci. 2 dikali 7 sama dengan 7 dikali 2. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua dan siswa mendiskusikan manfaat hewan peliharaan untuk manusia. Dari sini dulu pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.